Oke, jadi kita mau ngebahas drama yang kocak banget deh. Ini bener-bener kocak sih buat gue ya. Jadi lu tau kan ada VTuber tuh yang namanya Rin Juliana. Dia juga cosplayer tuh di Facebook. Sering posting foto-foto cosplay seksi-seksi. Habis itu pakai baju sekolah. Ada juga tuh ya kalau gue bilang dia jual barang yang aneh-aneh lah. Pokoknya konten itu nyerempet-nyerempet. Nah kemarin dia kena drama, jadi ada satu orang tuh yang nicknya Bapak Collection. Ya dia ngejelasin gitu loh soal anatominya, katanya kalau ini tuh sebenarnya kalau dia tuh curigain itu cowok banget karena itu katanya bukanlah badan cewek gak kayak gitu. Dan akhirnya itu heboh dan ngasilin kayak efek domino ya. Ada orang tuh yang ngobok-ngobok backgroundnya, terus dicek-cek, katanya aslinya tuh namanya si Andri, terus ada ID-ID lainnya banyak. Habis itu juga ada orang tuh yang ngecek suaranya, dibilang katanya kalau suaranya ini tuh udah nggak mungkin dia pakai voice changer. Dan akhirnya diukit-ukit juga tuh ya zaman dulu. Lu inget kan sempet ada konten yang heboh ya, ada orang review cangcut yang namanya Aden Sandika. Ya gue sih sempet tahu gitu loh, itu konten kan sempet heboh tuh di Twitter, di YouTube, di Facebook. Cuma gue nggak tahu kalau itu tuh punya si Rinju ini. Ya orang mulai ngeledek-ledek lagi, katanya mampus lu, katanya review, katanya punya lanang, katanya sosis kansler dah dibawa-bawa. Ya terus kan juga ada satu orang Facebook juga yang beli si Amsal Samuel. Ya itu juga diceng-cengin, diledek-ledekin. Ya akhirnya nih kayak jadi jokes meme gitu loh. Orang pada ngebikinin kayak meme-memnya, guyon-guyonannya gitu buat ngelucu-lucu. Tapi ini sebenarnya juga pro sama kontra ya. Ada yang masih ngebela dia, ada juga yang udah ngeledek-ngeledek banget gitu loh. Cuman kalau soal cangcut nih ya, gua kasih tahu aja, di Jepang tuh emang sering nih ada yang begini-begini jual gitu. Gua inget gua pernah dibeliin kok sama temen gua, kayak dia beli dari blind box. Terus di dalamnya ada foto, ada tanda tangan. Terus ya begitu dibuka cangcutnya, itu bau parfumnya gila sampai berapa hari gak hilang. Gue bilang kayaknya nggak mungkin, masa iya cangcut gitu orang sampai semprot-semprot parfum ke daerah situ. Ya gue setelah gue baca-baca ya di Jepang, ternyata emang ada industri begini tau gak lu, yang buat orang otaknya rada-rada sableng gitu. Ya dikasih, disemprot parfumnya apa, atau kadang tuh dikasih kayak amonia atau apa gitu yang seolah-olah kayak bau-bau, ya bau-bau orang kencing atau bau-bau orang keringat lah. Ya itu yang akhirnya dijual secara pasaran sama orang, karena mereka juga udah jelasin juga sesuai yang analisa gua gitu, kalau itu nggak mungkin bisa bertahan berhari-hari kalau nggak disemprot yang aneh-aneh. Dan itu juga karyawan-karyawan itu juga ada yang ngakuin, jadi itu cuma kayak mass production aja gitu loh buat kayak otak-otak orang stres. Dan yang kocaknya lagi ya, sekarang tuh orang minta pembuktian terbalik gitu ke dia, dibilang katanya ya udah buktiin live gitu. Menurut gue kocak ya, pembuktian terbalik ini tuh gak efektif tau gak lu. Nih, kalau misalkan gitu dia live gitu, lu mau gimana gitu lu kasih lihat gitu, terong gitu, ya nggak mungkin anjing yang ada di band live-nya. Ya itu pasti kan udah nggak bakalan mau. Terus kalaupun ya kayak dibilang live kayak muka diinin, ya bisa aja orang lain gitu suaranya tetap dia yang ngomong, kan pakai masker logikanya. Lu nggak bisa ngelihat gerak mulutnya gitu, lu cuma ya gerak-gerak gitu, ya gampang gitu. Ya kalaupun DM juga ya kirimin foto atau video, bisa aja cari orang yang mirip-mirip posturnya gitu, disuruh foto atau video, ya bisa aja gitu loh. Jadi nggak masuk akal. Kalaupun ketemuan, itu pun masih bisa diakalin. Nih, gue esok dulu pernah ada kasus ya. Ya gue gak tahu itu di Cina atau di Vietnam ya. Soalnya kalau gue lihat backgroundnya ada tulisan Mandarin. Terus tapi kasusnya itu dalam bahasa Vietnam gitu loh. Jadi emang ada orang juga yang dicurigain kayak gitu. Dia suka live-live begini. Terus dia dicurigain tuh cowok. Akhirnya ketemuan. Tapi ya posturnya ya rada beda lah kalau yang diituin. Dibilang katanya alasannya ya karena kan kalau soal angle-angle gitu bisa berubah. Terus kayak orang kayak sifatnya tuh beda gitu loh, nggak bisa diiniin. Ya dia juga cari-cari alasan. Dan sampai sekarang tuh masih misteri gitu loh, nggak bisa dibuktiin gitu loh. Ya kalau emang mau ketemuan gitu langsung gitu, ya bisa lah kita kelihatan kok emang sifatnya beda. Tapi itu masih tetap aja banyak alasan. Kan gue pernah bilang, fans gonna fans, hate gonna hate gitu loh. Ya kalau emang yang benar ya fans juga,
ya gak bakalan bisa diubah juga gitu loh. Haters juga misalnya emang bener asli, ya gitu juga gak bisa pungkir, pasti tetap aja asumsinya kayak begitu. Kalau gue sendiri sih, gue kurang ngerti ya anatomi biologi, cuma mungkin yang bersangkutan si Bapak Collection ini lebih ahli. Cuman gue mau nerangin aja, kalau dari pembuktian terbalik, itu pun gak bakalan efektif. Karena bisa pakai orang pengganti, atau bisa pakai foto atau video siapa gitu yang diminta. Jadi sama sekali susah kalau kayak begini tuh kalau. Jadi bisa dibilang ini base trust. Apalagi lu lihat juga kan follower dia gede. Ya cuman kan yang kocak kalau bener ini cowok, itu orang-orang yang pernah beli cangcuti gimana aja ceritanya. Emang itu sih itu kocaknya sih buat gue. Gue makanya ketawa-ketawa dulu nih deh kemarin. Oke, sekian gitu aja pembahasan dari gue. Thanks for watching. Jangan lupa like, subscribe. Thank you.